Dan bagian ke-8-nya adalah tentang ketika kita berhadapan dengan dinding atau persoalan di dalam permasalahan pekerjaan kita, bahwa sebenarnya itu nggak ada dinding, yang ada itu adalah pintu, dan pintu bisa dibuka dan bisa ditutup. Logikanya kalau sekarang tertutup, suatu saat pasti bisa dibuka. Temukan kuncinya, jangan menyerah. Terus yang ke-9 tentang jadilah orang-orang yang pantas untuk dipercaya, yang mampu menjalankan kepercayaan yang diberikan. Nah, kita akan membacakan yang ke-10, yaitu tentang unggai. Unggai itu adalah, saya adalah orang yang beruntung ya. Lalu apa arti unggai ini? Ini adalah sebenarnya kalau dalam bahasa Islam adalah bagaimana kita sikap bersyukur ya. Watashi wa unggai, saya itu adalah orang-orang yang beruntung ya. So shinjirareru koto mo ichiru no joken no hitotsu de aru ya. Percaya seperti itu pun adalah salah satu persyaratan untuk menjadi ichiryu ya. Ya. Apa arti dari kita adalah orang-orang yang beruntung itu? Orang-orang yang beruntung itu bukan berarti apa ya, ketika terjadi aksiden atau tidak terjadi hal-hal yang buruk, kecelakaan terhadap dia, bukan yang itu. Bukan juga yang dengan menganggap remeh, karena saya keberuntungan saya tinggi, ini aman ini. Kalau misalnya karena keberuntungan saya tinggi, udah gini aja nggak apa-apa. Itu bukan juga yang seperti itu. Atau ya udahlah, kayak gini aja lah karena saya keberuntungan saya tinggi kok. Menyerah begitu saja juga bukan keberuntungan yang seperti itu. Yang dimaksud dengan yang keberuntungan yang tinggi itu adalah keberuntungan yang besar, itu adalah dimana segala yang terjadi pada diri kita itu menjadi pembelajaran. Dan karena itu seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak memuaskan kita, atau hal-hal yang menyedihkan, dan kita tidak menganggap itu sebagai ketidakberuntungan, juga sebagai wah saya ini adalah orang yang sengsara, orang yang sehingga kita tidak menganggap seperti itu. Nah, orang yang keberuntungannya yang baik atau yang tinggi itu adalah bagaimana dia bisa merasa berterima kasih terhadap chance, terhadap kesempatan-kesempatan. Misalnya kayak kalian datang ke sini terus dapatkan kesempatan, ternyata belajar. Kalian datang ke sini ternyata kalian mendapatkan ada dua ya. Pertama chance, kesempatan, yang kedua pertemuan. Ya, pertemuan dengan Bang Riki, Bang Julian, dengan Bang Kinoy. Di dalam itu semuanya saya merasa beruntung ketemu dengan orang ini. Nah, itu yang dibilang saya adalah orang yang beruntung itu. Kita dalam setiap apapun yang terjadi pada kita pasti ada pembelajaran di dalamnya gitu. Di sini maka yang dimaksud dengan orang-orang yang dengan keberuntungan tinggi itu adalah orang yang tidak menyesali bahwa saya itu ada orang yang tidak beruntung, saya ini, atau nggak akan apa-apa karena saya ini orang yang beruntung. Bukan yang seperti itu. Hal-hal yang seperti ini akan menyebabkan kesempatan lari dari kita, atau lebih tepatnya kita tidak mampu melihat kesempatan yang benar. Jika kita ingin menarik sebuah kesempatan, pertama perasaan bersedih dan perasaan meremehkan harus kita jauhkan. Itu merupakan sebuah pamali. Kalau kita merasa bersedih, merasa wah saya ini apalah, dedek ini apalah, nggak akan mungkin ada yang seperti itu, hanya akan menjauhkan kita dari keberuntungan. Sebaliknya juga menganggap remeh juga menjauhkan kita dari keberuntungan. Terus yang ke-11 adalah, nah ini yang paling penting ini untuk orang-orang yang tidak percaya diri ini. Yang ke-11 adalah tanin to kurabenai. Kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Soto maino jibul to kuraberu. Lalu dengan siapa kita membandingkan diri kita? Bandingkan dengan diri kita sedikit sebelum ini ya. Karena di dalam Islam juga diajarkan bahwa beruntung itu apa? Yang lebih baik daripada hari kemarin ya. Yang merugi itu apa? Sama aja merugi, kurang celaka ya. Maka bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang sedikit sebelumnya. Seandainya kita tidak memiliki kepercayaan diri atau tidak mampu menerima diri kita, maka
pertama yang harus kita ketahui adalah untuk membedakan hal yang kita bisa sama hal yang telah kita bisa, ya. Ini macam-macam nih, bisa dengan yang telah bisa, ya. Itu harus dipisahkan. Nah, saat kita melakukan pemisahan ini, ya, itu namanya inventaris, ya. Inventaris mana hal yang kita bisa. Kita bisa itu belum kita kerjakan, tapi rasa-rasanya bisa, sama hal yang kita telah bisa. Nah, dalam menginventaris ini, maka pada saat itu kita butuh apa? Standarisasi, butuh pembanding. Nah, kalau kita bandingkan dengan orang lain, maka akan terasa apa? Rasa-rasanya masih kurang, ya. Atau kita merasa bahwa kayaknya saya lebih bisa deh daripada orang lain yang kayak gini gitu. Nah, yang itu namanya adalah bukan perbandingan yang mutlak, tapi perbandingan relatif. Sementara untuk kita memisahkan hal yang kita bisa dan hal yang kita telah bisa itu, kita perlu perbandingan yang mutlak. Jadi jangan bandingkan dengan orang lain. Itu syarat pertamanya. Nah, oleh karena itu, dengan siapa kita membandingkan? Ingatlah diri kita yang sedikit sebelum saat ini, sebelum datang ke Ciheras. Saya tahu nggak dengan misalnya, saya pengen bisa Arduino. Sebelum bisa ke Ciheras, kita cuma mendengar Arduino, orang Arduino kita. Rasa-rasanya sulit mengerjakan Arduino, tapi ternyata di sini bertemu dengan pembimbing Imam Suada. Ternyata Arduino itu nggak seberat yang kita pikirkan. Nah, misalnya apa? Bandingkan dengan, dibandingkan tahun yang lalu, saya lebih baik deh kayaknya. Nah, kemudian dibandingkan di masa awal-awal belajar, rasanya sekarang lebih banyak deh yang lebih mengerti. Nah, itulah yang menemukan seperti itu namanya perbandingan mutlak yang jelas, karena kita membandingkan dengan diri kita. Apapun oke. Ya. Misalnya hal yang dari awal kita menganggapnya bahwa ini kalau kayak gini kayaknya nggak mungkin deh kita bisa gitu. Ternyata sedikit demi sedikit ketika kita kerjakan, kayak yang diceritakan Ricky tadi, ya, disuruh mutar-mutar bila hampir saja dia putus asa. Nah, tapi ternyata sedikit demi sedikit setelah itu diberikan tutorial, diberikan arah, ternyata tadi itu semuanya peta. Memang ya kita itu terburu-buru ketika melihat berbagai permasalahan. Pertama titik. Ketika melihat titik ini kita bingung, ini apa ini sebenarnya. Tapi lambat laun kita akan menemukan garis. Dari garis kita akan melihat bidang. Dari bidang baru kita melihat sebuah bangunan, ya. Nah, ketika itu semuanya akan jelas. Kenapa? Kita sering tergesa di dalam makanya yang di sini nggak boleh adalah sikap tergesa. Oleh karena itu, pertama maka yang perlu kita lakukan adalah akui upaya-upaya yang telah dilakukan, bandingkan dirinya dengan diri yang sebelumnya. Jangan pernah menyesali diri, saya ini apalah, ya memang saya ini nggak bisa lagi kayak gini. Jangan seperti itu, ya. Kemudian yang ke-12, yang terakhir. Nah, ini topik yang paling penting. Ichiban atau Ichiryu. Ichiban itu adalah nomor 1, Ichiryu itu adalah kelas 1, ya. Kelas 1. Nah, pertama, ima no jibun ni dekiru koto yaku pasento mite memashou. Pertama, akui itu maksudnya berikan pengakuan kepada dirinya tentang 100% tentang hal yang telah bisa, hal yang bisa dilakukan. Namun seicho suru niwa, untuk kita bisa tumbuh berkembang, ko naritai moto dekiru yoni naritai to yu yoku to shinobi mo ichio. Kita harus punya keinginan sama hasrat untuk tumbuh. Seperti apa? Saya ingin menjadi seperti ini. Ke depan saya ingin yang ini pun bisa. Itu penting, ya. Jadi tidak cukup hanya dengan mengakui yang telah bisa. Kemudian dengan kita telah melakukan tadi itu inventaris dari mana yang kita bisa, mana yang apa, lalu kita akan melihat di sana, kita akan tahu tarinai bubung itu hal yang kurang bagi kita, sama dekitai nai bubung, hal yang kita belum capai, ya, yang belum bisa. Seperti yang tadi itu, ternyata kita belum bisa sampai bikin bilahnya. Nah, itu belum bisa. Kalau yang tarinai itu udah bisa performanya, tapi akurasinya masih kurang. Nah, itu beda itu, ya. Tarinai itu hal yang kurang.
kalau yang apa itu belum tercapai ya. Nah, ketika kita melakukan inventaris tentang kemampuan kita akan melihat itu. Nah, sebenarnya ini adalah semuanya hal yang bisa kita naikkan. Artinya di sana kita memiliki pertumbuhan gitu. Kemudian Mokuhyo tate kecinto kotobani ste kakidas te mimasho. Ya, dirikan tujuan kita, tetapkan tujuan kita, lalu belajar untuk menuliskannya dalam bentuk kata-kata. Boleh ditulis di dinding kayak yang kamu tadi itu, di sedapat mungkin di tempat yang selalu bisa kita lihat. Misalnya kalau di Jepang kan kita WC-nya itu bersih ya. Jadi kalau saya tuh pagi-pagi itu waktu saya berpikir itu di WC ya. Ya. Jadi di dinding WC saya itu semua target saya 1 bulan itu saya tulis. Jadi saya sambil merenung sambil melihat, oh hari ini mau bikin motor ini, besok mau bikin motor ini, yang udah tercapai saya coret. Oh jadi di WC itu ada coret-coretan. Tahu di dinding kamar sebelum tidur melihat itu, ketika bangun tidur kelihatan itu. Nah, yang tempat yang paling sering kita tulislah tujuan-tujuan kita. Kemudian dalam menentukan capaian itu ada 3 poin yang perlu dipilih. Pertama, poin pertama adalah tase di ketara jibungga urisiku narugoto. Perihal-perihal yang kalau tercapai kita menjadi senang. Ya. Yang kedua, korugurai no koto wa dekite atarimae. Ya. Kemudian korega dekiriba sugoi to omote moraeru, ya. Nah, kalau misalnya kenapa kita pilih yang ini? Kenapa? Kalau misalnya kita bilang ya, tadi apa ya? Pilihlah perihal yang kalau tercapai kita gembira. Jangan kita misalnya melihat perihal itu, kalau kayak gini sudah wajar aja saya bisa. Ketika nggak bisa kita akan kecewa. Atau kalau bisa kayak gini, saya keren deh. Nah, itu apa yang terjadi? Kita menjadi lupa diri. Nah, ketika kita mendapatkan masalah, ini yang perasaan seperti yang 2 barusan itu tidak akan menolong kita. Jadi lebih mending perasaan yang sebelumnya itu, memilih kalau tercapai senang. Kemudian yang kedua adalah ini, seandainya saya berjuang bisa, tapi kalau tidak saya perjuangkan ini nggak bisa. Memilih itu. Nah, pilih ini artinya apa? Ini adalah tujuan yang tidak terlalu tinggi. Kenapa? Kalau terlalu tinggi, maka apa? Kita akan kekurangan nafas untuk mencapainya. Maksudnya kekurangan tenaga untuk mencapainya. Kalau terlalu rendah, apa akhirnya malas-malasan, nggak mendapatkan kepuasan hati kita. Nah, maka terlalu tinggi dan terlalu rendah itu tidak akan membantu kepada pertumbuhan kita. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah tidak menjadikan nomor 1 sebagai capaian, ya. Tidak untuk menjadi nomor 1. Kenapa? Kalau kita menjadikan nomor 1 sebagai goal, ya, maka jibungga doriku suruyori, dibandingkan kita berjuang sendiri, dalam pikiran kita itu adalah tanino, ya, tanin itu orang lain ya. Bagaimana dalam pikiran kita itu bagaimana menjatuhkan orang lain. Yang kedua, bagaimana kita melewati orang lain. Maka pusat pandangan kita jatuhnya ke sana kalau kita mencari nomor 1. Sehingga pada saat kita mendapatkan nomor 1, maka kita takut jatuh menjadi nomor 2. Dan kita akan melihat orang nomor 2 siapa ya? Kira-kira dia akan kejar kita enggak ya? Nah, sehingga capaian kita bukan nomor 1. Nomor 1 itu adalah penilaian relatif. Namun kelas 1 itu adalah tidak membandingkan dengan siapapun, hanya membandingkan dengan diri kita, dan itu adalah penilaian absolut. Oleh karena itu, kelas 1 dan nomor 1 adalah berbeda. Dan tujuan kita seperti yang ditulis nomor 1 adalah mencapai untuk menjadi kelas 1. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan yang ke-12. Tinggal